Di sebuah kota kecil dekat Baghdad, hiduplah seorang ulama bernama Syekh Ahmad Al-Fahim. Syekh Ahmad yang memahami literal. Syekh Ahmad dikenal karena pendekatannya yang sangat ketat, harfiah, dan tidak mengenal kompromi terhadap setiap teks suci. Baginya, setiap kata harus dipahami secara mutlak, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Syekh Ahmad datang ke Baghdad dan segera mengadakan majelis yang menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid dan Abu Nawas. Syekh Ahmad dengan lantang mengkritik kelonggaran sebagian masyarakat dalam menjalankan hukum agama. "Wahai umat muslim," seru Syekh Ahmad, "kalian terlalu longgar. Kalian terlalu banyak menggunakan akal daripada nas. Contoh paling jelas dari bahaya akal adalah babi." Syekh Ahmad menunjuk kepada Abu Nawas, yang dikenal karena sering menggunakan logika dan humor. "Kita semua tahu, babi itu haram. Tetapi, saya ingin menantang ulama yang mengandalkan akalnya, seperti Tuan Abu Nawas ini. Mengapa hanya babi yang dinyatakan haram secara mutlak dalam teks, sedangkan banyak hewan lain, seperti serigala atau keledai, hanya dilarang makan? Jika Tuhan Maha Adil, mengapa sapi yang berguna dibiarkan halal, sementara babi yang juga ciptaan Tuhan dihukumi haram total? Logika ini tidak seimbang, kecuali jika akal kita mau mengakui bahwa teks yang paling harfiah adalah satu-satunya kebenaran." Syekh Ahmad menuntut Abu Nawas menjelaskan secara logis, di luar teks harfiah, mengapa babi memiliki status haram yang unik dibandingkan hewan lain. Abu Nawas maju ke depan. Ia tahu, melawan teks Al-Quran secara langsung adalah mustahil dan tidak berhikmah. Ia harus menggunakan logika yang memperkuat alasan di balik teks itu, bukan membantahnya. Abu Nawas meminta dua hal yang sederhana, sebuah gelas air dan sepotong daging mentah, tentu saja daging halal, mungkin kambing. "Syekh Ahmad yang mulia," ujar Abu Nawas dengan suara tenang, "hamba tidak akan menantang hukum Tuhan, karena hukum itu sempurna. Hamba hanya akan menjelaskan mengapa akal kita harus tunduk pada hukum itu, dengan memahami esensi dari hukum tersebut." Abu Nawas mengambil daging kambing mentah itu. "Syekh, setiap hewan memiliki darah. Babi memiliki darah. Kambing memiliki darah. Darah adalah zat yang kotor dan haram dimakan, bukan?" "Benar," jawab Syekh Ahmad, "darah yang mengalir itu haram." Abu Nawas kemudian mengambil gelas air itu. "Syekh, saat kita menyembelih kambing ini, dengan cara yang halal, darah akan mengalir keluar, dan sebagian besar dagingnya akan bersih. Sisanya yang tertinggal di daging adalah darah yang tidak mengalir lagi, dan itu dihalalkan oleh Tuhan untuk kita." Abu Nawas kemudian mengajukan perumpamaan tentang mengapa babi memiliki masalah kebersihan yang berbeda, yang berkaitan dengan sifat darahnya. Bayangkan babi, Syekh. Dagingnya terkenal menahan banyak lemak. Darahnya, menurut pengamatan para tabib, cenderung tertahan dan tidak mudah mengalir sepenuhnya saat disembelih, karena cara hidup dan pola makan babi yang tidak bersih. Jika akal kita diperintahkan untuk menghindari darah yang mengalir, maka akal juga harus menghindari daging yang menyimpan darah dengan sangat kuat dan tidak mudah bersih, seperti babi, meskipun darahnya sudah disembelih. Abu Nawas kemudian membalikkan logika Syekh Ahmad. "Tuhan Maha Adil, Syekh. Tuhan tidak mengharamkan babi karena dendam. Tuhan mengharamkan babi sebagai tanda kasih sayang kepada kita, karena babi adalah hewan yang secara fisik sulit dibersihkan secara total dari zat kotor, darah yang mengalir, yang secara umum diharamkan. Sapi dan kambing dihalalkan karena setelah disembelih dengan benar, mereka mudah bersih dari darah yang mengalir, sehingga cocok untuk kita. Akal kita tidak boleh menantang teks, Syekh, tetapi akal kita harus memuji hikmah di balik teks itu. Babi diharamkan secara mutlak bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena babi adalah simbol logis dari zat kotor yang sulit dibersihkan, sehingga akal kita harus menghindarinya." Syekh Ahmad Al-Fahim terdiam. Ia tidak bisa membantah bahwa secara harfiah, darah yang mengalir itu haram. Abu Nawas telah menggunakan logika fisik yang mendukung larangan harfiah itu, bukan melawannya. Syekh Ahmad merasa dikalahkan, tetapi ia belum menyerah. "Abu Nawas, kau menggunakan perumpamaan tentang darah. Itu masih spekulasi. Besok, aku akan bertanya tentang hal yang jauh lebih harfiah, kulit babi. Jika babi haram, mengapa kulitnya yang disamak masih bisa digunakan sebagai alas kaki atau tas? Itu adalah kontradiksi." Keesokan harinya, Syekh Ahmad Al-Fahim menunggu Abu Nawas di depan toko penyamak kulit di pasar. Udara di sekitar mereka dipenuhi aroma bahan kimia dan kulit hewan yang telah diolah. Syekh Ahmad membawa selembar kulit babi yang telah disamak, dibersihkan dan diolah,
dan sepotong daging babi yang mentah. Abu Nawas, seru Syaikh Ahmad. Semalam kau bicara tentang darah dan kebersihan. Baiklah, hari ini, aku punya kontradiksi yang akan membuktikan bahwa logika akalmu tidak konsisten. Syaikh Ahmad menunjuk ke kulit yang telah disamak. Daging ini, babi, haram dan najis, mutlak. Namun, menurut beberapa ulama, kulitnya setelah disamak, dibersihkan total, menjadi suci dan boleh digunakan sebagai pakaian atau wadah. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin najis mutlak, babi, berubah menjadi suci hanya karena proses kimiawi? Bukankah kulit itu berasal dari sumber yang sama, yang seluruhnya dilarang? Jika Tuhan mengharamkan sumbernya, maka semua bagiannya harus haram. Syaikh Ahmad menuntut Abu Nawas menjelaskan bagaimana transformasi fisik dapat membatalkan larangan fikih yang bersifat mutlak. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu, Syaikh Ahmad terjebak dalam memandang nama, babi, daripada esensi, sifat benda. Abu Nawas tidak meminta kulit atau daging. Ia meminta 2 wadah kecil berisi cairan, anggur, minuman keras, dan cuka. Syaikh Ahmad yang mulia, ujar Abu Nawas, hamba akan membuktikan bahwa perubahan esensi dapat membatalkan larangan, dan justru itulah keadilan Tuhan. Abu Nawas menunjuk ke wadah anggur. Anggur ini, Syaikh, adalah haram, mutlak, najis, dan dilarang dikonsumsi. Hukumnya jelas berdasarkan teks. Ini adalah racun bagi akal dan hati. Kemudian, Abu Nawas menunjuk ke wadah cuka. Dan ini adalah cuka. Cuka ini halal, bersih, dan bermanfaat. Cuka sering digunakan untuk membersihkan atau memberikan rasa pada makanan. Abu Nawas kemudian mengajukan pertanyaan sederhana. Syaikh, apakah Tuan tahu bahwa cuka ini, sebelum menjadi cuka, dulunya juga adalah anggur? Cuka ini adalah anggur yang sengaja dibiarkan membusuk dan berubah sifatnya secara alami, hingga esensinya tidak lagi memabukkan. Lalu Abu Nawas menegaskan poinnya. Jika Tuhan, dalam rahmatnya, membolehkan kita mengonsumsi cuka, meskipun cuka berasal dari sumber yang haram, anggur. Mengapa? Karena prosesnya, yang disebut istihalah, perubahan sifat total, telah mengubah esensi zatnya. Zat memabukkan yang dilarang sudah hilang, berganti menjadi zat asam yang bermanfaat. Abu Nawas kemudian menghubungkan analogi ini dengan kulit babi. Kulit babi, saat mentah, adalah najis dan dilarang, sama seperti anggur. Tetapi proses penyamakan, pengolahan kimiawi dan fisik yang ekstrim, adalah proses yang serupa dengan istihalah. Proses itu mengeluarkan semua zat kotor, semua darah yang tersisa, dan mengubah esensi biologisnya menjadi material mati yang kering dan bermanfaat, yang disebut kulit. Tuhan tidak mengharamkan kita menggunakan kulit, Syaikh. Tuhan mengharamkan kita menggunakan daging najis. Saat kulit berubah sifat, ia tidak lagi memiliki sifat najis yang diharamkan, sama seperti anggur yang kehilangan sifat memabukkannya dan menjadi cuka. Akal kita harus memuji keluasan keadilan Tuhan. Tuhan menghukum esensi yang berbahaya, memabukkan, kotor, bukan nama benda itu selamanya. Jika kulit babi setelah disamak menjadi suci, itu adalah bukti bahwa Tuhan menghargai transformasi dan pembersihan total. Tuhan mengizinkan penggunaan benda mati yang telah dicabut semua sifat najisnya, yang adalah bagian dari rahmatnya. Syaikh Ahmad Al-Fahim terdiam. Logika anggur dan cuka adalah analogi fikih yang tak terbantahkan tentang bagaimana perubahan sifat total dapat mengubah status hukum. Ia tidak bisa lagi mempertahankan pandangan harfiah bahwa segala sesuatu yang berasal dari sumber haram harus tetap haram, karena cuka telah membuktikan sebaliknya. Abu Nawas, ujar Syaikh Ahmad, menghela napas panjang. Kau benar. Aku terlalu fokus pada nama babi, dan gagal melihat sifat dari kulit yang telah disamak. Aku akan merenungkan tentang istihalah. Syaikh Ahmad Al-Fahim kini menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Abu Nawas dengan logika teks harfiah saja. Ia harus menyerang akal itu sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa penggunaan perumpamaan dan analogi yang sering digunakan Abu Nawas justru menyesatkan umat. Syaikh Ahmad menemui Abu Nawas di sebuah kedai tempat Abu Nawas sering menulis. Ia membawa sebuah topeng kayu yang diukir menyerupai wajah seorang ulama terkenal di Baghdad. Abu Nawas, seru Syaikh Ahmad, kau pandai bermain perumpamaan. Kau membuat orang berpikir bahwa babi itu seperti anggur yang bisa berubah menjadi cuka. Kau mengaburkan hukum. Para ulama sepakat dilarang keras menyerupai orang kafir,
dan Islam melarang perumpamaan yang mengaburkan batas antara halal dan haram. Lihat topeng ini. Ini mirip wajah ulama terhormat. Apakah kau menghormati ulama itu dengan menutupi wajahmu dengan kayu ini? Tentu tidak. Jika kau membuat perumpamaan yang terlalu mirip antara babi dan sapi, kau menipu umat untuk mendekati yang haram. Syaikh Ahmad menuntut Abu Nawas menjelaskan, di mana batas logis penggunaan akal, agar tidak menipu dan mengaburkan hukum mutlak. Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil topeng itu dan menggantungnya di dinding. Kemudian, ia meminta pelayan membawakan 2 bingkai kosong, 1 bingkai emas yang indah, dan 1 bingkai kayu yang usang. Syaikh Ahmad, kata Abu Nawas, masalahmu bukanlah pada perumpamaan, tetapi pada niat saat memandang perumpamaan itu. Abu Nawas menunjuk ke bingkai emas. Logika bingkai emas. Bayangkan kita melukis pemandangan surga di bingkai emas yang indah ini. Semua orang akan memuji lukisan itu dan akan mengabaikan bingkainya. Bingkai emas itu adalah akal yang sombong. Kau terlalu fokus pada keindahan bingkai logikamu sehingga kau lupa apa yang dipertahankan di dalamnya. Abu Nawas kemudian menunjuk ke bingkai kayu yang usang. Logika bingkai usang. Bayangkan kita melukis hukum tentang babi di bingkai kayu yang usang ini. Orang akan menghargai lukisan itu karena isinya. Meskipun bingkainya, logika, terlihat sederhana. Bingkai usang ini adalah akal yang rendah hati. Abu Nawas mengambil topeng yang menyerupai ulama itu. Kemenangan Abu Nawas. Syaikh, mengapa kau melarang topeng ini? Karena niat orang yang memakainya mungkin untuk menghina atau menipu. Tapi, jika seniman membuatnya untuk menghormati dan mengingat wajah ulama itu, apakah itu tetap haram? Tentu tidak. Niatlah yang mengubah perbuatan. Abu Nawas lalu menjelaskan hubungan antara perumpamaan dan niat. Aku tidak menggunakan perumpamaan anggur dan cuka untuk menghalalkan babi, Syaikh. Aku menggunakannya dengan niat untuk memperkuat keimanan umat. Aku ingin umat yakin bahwa larangan babi adalah rasional dan penuh hikmah, bukan sekadar perintah buta. Kebenaran bukanlah pada apakah perumpamaan itu mirip, topeng, tetapi pada apa niat di balik perumpamaan itu, menghormati atau menghina. Jika akal digunakan dengan niat rendah hati untuk memperkuat iman, itu adalah berkah. Jika akal digunakan dengan niat sombong untuk menguji Tuhan, itulah musibah. Niat yang suci adalah bingkai terpenting bagi akal kita. Syaikh Ahmad Al-Fahim mengerti. Ia selama ini menggunakan logika harfiahnya, bingkai emas, dengan niat untuk menghakimi kelonggaran orang lain, sehingga ia gagal melihat hikmah, lukisan, di dalamnya. Syaikh Ahmad menanggalkan sorbannya dan membungkuk. Abu Nawas, kau telah mengajariku bahwa akal harus menjadi pelayan dari niat yang suci. Aku telah melukai kehormatan perumpamaan karena aku mencurigai niat semua orang yang berasal dari niat burukku sendiri untuk menghakimi. Aku mengakui kekalahanku. Syaikh Ahmad Al-Fahim, yang kini mulai terbuka terhadap logika tetapi masih ingin mempertahankan kekakuan fikihnya, membawa Abu Nawas ke area kandang ternak di istana. Di sana terdapat domba-domba yang gemuk dan babi-babi yang dirawat khusus oleh peternak istana, meskipun tidak untuk dikonsumsi. Syaikh Ahmad menunjuk ke domba-domba yang akan disembelih secara halal. Abu Nawas, jika akal kita sangat bijaksana, kita harus berbicara tentang perasaan dan moralitas. Babi, domba, dan sapi semuanya adalah ciptaan Tuhan yang bernyawa dan mampu menderita. Mengapa kita begitu mudah menghalalkan domba untuk disembelih dan dimakan, tetapi babi harus dihukumi haram total? Apakah babi itu pantas diperlakukan lebih rendah secara moral daripada domba? Hanya karena ia menyimpan darah lebih banyak? Di manakah keadilan moral akalmu terhadap hewan? Syaikh Ahmad menyerang Abu Nawas dengan isu etika dan perlakuan hewan, mencoba membuktikan bahwa akal yang didasarkan pada logika harusnya memperlakukan semua hewan yang bernyawa setara. Abu Nawas mengangguk. Ia tahu, perlakuan terhadap hewan sangat ditekankan dalam Islam, tetapi hal itu harus diletakkan dalam konteks tanggung jawab dan manfaat yang disyariatkan. Abu Nawas meminta 2 hal dari peternak. 1 kantong berisi pakan domba dan 1 kantong berisi pakan babi. Kedua pakan itu terlihat berbeda. Pakan domba lebih berupa biji-bijian dan rumput kering, sementara pakan babi lebih berupa sisa-sisa makanan dan ampas. Syaikh Ahmad, ujar Abu Nawas, moralitas perlakuan terhadap hewan tidak didasarkan pada kesamaan perasaan, tetapi pada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita atas hewan itu dan manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia. Abu Nawas meletakkan kedua kantong pakan itu di tanah. Kita menghalalkan domba, memakannya, dan domba menerima perlakuan baik dari kita,
karena domba adalah hewan yang memberi manfaat paling banyak, dagingnya, susunya, dan kulitnya. Domba memakan rumput dan biji-bijian yang bersih. Domba tidak memberatkan kita, melainkan meringankan beban hidup kita. Abu Nawas kemudian menunjuk ke pakan babi. Wahai Syaikh, babi itu adalah hewan yang cenderung mengonsumsi sisa dan kotoran. Babi diciptakan Tuhan dengan tujuan dan manfaatnya sendiri, sebagai pembersih alam, atau manfaat lain yang hanya diketahui Tuhan, tetapi manfaatnya tidak sebanding dengan risiko kesehatan dan kebersihan yang ditimbulkannya bagi manusia. Tuhan tidak adil karena mengharamkan babi, Syaikh. Tuhan adil dengan mengharamkan babi. Kita harus memperlakukan semua hewan dengan kasih sayang, tetapi nilai fungsional seekor hewan dalam masyarakat dan kebersihan yang disyariatkan Tuhan menentukan status hukumnya. Jika kita menghalalkan domba, itu karena domba menanggung beban memberi manfaat bagi manusia dengan pakan yang bersih. Jika kita mengharamkan babi, itu karena babi menanggung beban risiko kebersihan yang tinggi, meskipun ia memakan pakan yang kotor. Abu Nawas menegaskan bahwa keadilan moral terhadap hewan tidak berarti menyamakan semua status hukum mereka, melainkan memberikan perlakuan terbaik sesuai dengan fungsinya dan hukum kebersihan ilahi. Keadilan Tuhan adalah menghukum manusia yang menyiksa babi, tetapi keadilan Tuhan juga adalah melindungi manusia yang memakan domba. Syaikh Ahmad Al-Fahim akhirnya menyerah. Ia menyadari bahwa kekakuan fikihnya telah membuatnya gagal melihat kerangka hukum yang lebih besar, bahwa syariat tidak hanya berisi larangan, tetapi juga petunjuk tentang kehidupan yang bersih dan beradab melalui domba, yang secara otomatis menjauhi sumber risiko dan kekotoran, babi. Abu Nawas, ujar Syaikh Ahmad, dengan air mata penyesalan. Aku telah salah. Aku mencari kontradiksi di dalam teks, padahal kontradiksi itu ada di dalam hatiku yang menolak keadilan yang meluas. Babi diharamkan untuk kebaikan kita, dan domba dihalalkan untuk kebaikan kita. Semuanya adalah rahmat. Syaikh Ahmad berjanji untuk mengubah metode pengajarannya. Ia akan mulai mengajarkan hikmah di balik teks suci, bukan hanya harfiahnya. Beberapa bulan setelah perdebatan sengit tentang babi dan syariat, Syaikh Ahmad Al-Fahim kembali ke madrasah di Baghdad, tetapi kali ini ia berdiri di mimbar bukan untuk mengkritik, melainkan untuk mengajar. Abu Nawas, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan para ulama lain hadir. Syaikh Ahmad, yang dulunya kaku, kini memulai ceramahnya dengan mengajukan pertanyaan, siapakah yang lebih bijak, orang yang menghafal seluruh hukum atau orang yang memahami alasan di balik satu hukum? Syaikh Ahmad kemudian menggunakan kisah perdebatan mereka sebagai materi pelajaran. Saya datang ke Baghdad dengan hati yang keras, percaya bahwa hukum Tuhan hanya perlu ditaati secara harfiah. Tuan Abu Nawas mengalahkan saya 4 kali, dan setiap kekalahan mengajarkan saya satu pilar hikmah. Hikmah darah. Hukum haram pada babi adalah ajaran tentang kebersihan yang total, bukan kebencian terhadap ciptaan. Hikmah cuka. Larangan dapat dibatalkan oleh perubahan esensi, istihalah, mengajarkan kita bahwa rahmat Tuhan menghargai transformasi. Hikmah topeng. Akal, perumpamaan, harus digunakan dengan niat yang suci, agar tidak menyesatkan. Hikmah pakan ternak. Keadilan moral terhadap hewan diselaraskan dengan manfaat dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia. Abu Nawas telah membuktikan bahwa akal yang rendah hati adalah pelayan terbaik bagi teks suci, tutup Syaikh Ahmad. Abu Nawas kemudian diminta maju untuk memberikan kesimpulan akhir. Ia membawa sebuah botol berisi air sungai Tigris yang jernih. Syaikh Ahmad, para ulama, dan paduka khalifah, ujar Abu Nawas, memegang botol air itu. Kita telah selesai berdebat tentang babi, anggur, dan penderitaan. Anggaplah air ini adalah hukum Tuhan, syariat, yang diturunkan kepada kita. Hukum ini murni, jelas, dan sempurna. Syaikh Ahmad, di awal, ingin agar kita semua meminum air ini langsung dari sumbernya, yaitu teks harfiah yang mutlak. Itu adalah cara yang aman dan paling murni. Abu Nawas menunjuk ke sekeliling majelis yang ramai. Tetapi, kita hidup di pasar, di gurun, dan di tengah kehidupan yang kotor. Air murni ini harus mengalir melalui pipa-pipa akal, melalui wadah-wadah fikih, dan melalui tanah kebudayaan yang beragam. Saat mengalir, air itu mungkin terlihat keruh, mungkin mengambil mineral yang berbeda, tetapi tujuan air itu tetap sama, untuk membersihkan, menghidupi, dan menyucikan. Abu Nawas menyimpulkan esensi dari semua perdebatan fikih. Kekakuan, seperti yang diyakini Syaikh Ahmad, takut bahwa air ini akan menjadi kotor saat mengalir, berubah saat ditafsirkan. Tetapi akal yang bijaksana, yang dibutuhkan umat,
yakin bahwa air ini memiliki kekuatan untuk membersihkan dirinya sendiri, melalui hikmah dan niat yang benar, bahkan saat ia mengalir melewati kotoran kehidupan. Syariat itu sempurna di sumbernya, dan fikih, interpretasi hukum, adalah cara akal kita memastikan air itu tetap bermanfaat dan bersih saat mencapai setiap individu. Hukum haram pada babi adalah pengingat bahwa kebersihan adalah mutlak, dan akal kita harus bekerja keras untuk mencapai kebersihan itu di semua aspek kehidupan. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan bertepuk tangan. Sungguh bijak, Abu Nawas. Engkau tidak hanya menyelesaikan perdebatan, engkau telah menyatukan akal dan syariat. Sejak hari ini, ajaran Syaikh Ahmad yang baru dan kebijaksanaan Abu Nawas akan menjadi panduan bagi ulama kita. Syaikh Ahmad Al-Fahim dan Abu Nawas berpelukan. Syaikh Ahmad akhirnya memahami bahwa fleksibilitas fikih yang didasarkan pada hikmah dan niat suci bukanlah penyimpangan, melainkan manifestasi rahmat dan keadilan Tuhan yang disesuaikan dengan keragaman kehidupan manusia. Kisah Abu Nawas melawan kekakuan fikih Syaikh Ahmad Al-Fahim pun tamat dengan kemenangan hikmah atas harfiah.